Something on my face, something in my veins. Still hurts. And don't know what it takes, don't know what it takes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ibu Opisa Sari beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI yang akan menyelesaikan tugas proyek mata kuliah pemrograman visual yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Java. Sebelum memasuki proyek yang kami buat, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ilham Taufikur Rahman dengan NPM 2020 4350 1657. Saya Rizky Alam Panutra dengan NPM 2020 435 01628. Saya Ilham Maulana Firdaus dengan NPM 2020 4350 2634. Saya Muhammad Rizky Budianto dengan NPM 2020 4350 2643. Saya Faik Irfan Akbar dengan NPM 2020 4350 1643. Saya Sandi Yoga dengan NPM 2020 4351 634. Saya Aziz Nurwibowo dengan NPM 2020 4350 2640. Baik, langsung saja. Sebelum menjelaskan proyek kami, untuk memasuki proyek kami yaitu melalui dengan login petugas, yang dimana kita memasukkan username dan password. Jika belum mempunyai username dan password, maka registrasi terlebih dahulu. Ya, di sini ada registrasi admin yang berisi ada ID petugas, nama petugas, alamat petugas, nomor telepon petugas, username dan password petugas. Pertama kita ID-nya udah otomatis terbuat. Lanjut langsung nama petugas. Lalu alamat. Lalu nomor telepon. Username dan password. Lalu kita simpan agar datanya ke save. Setelah kita buat, lalu kita masuk di login petugas. Setelah masuk, di sini ada beranda yang berisi batan siswa, batan buku, batan pengunjung, batan peminjaman, pengembalian, sama logout. Lalu kita buka batan siswanya terlebih dahulu. Di form data siswa ini, nantinya petugas perpustakaan akan menginput data-data mahasiswa. Di sini ada tombol simpan, hapus, ubah, kembali, dan cetak. Ya, pertama-tama kita simulasikan dulu. Lalu input tanggal lahirnya. Jenis kelamin, kelas, lalu alamatnya. Simpan. Di sini data berhasil tersimpan, dan bila ingin menghapus datanya, kita bisa menggunakan button hapus. Dan bila ingin mengubah data yang sudah ada, kita bisa menggunakan button ubah. Data berhasil terubah, dan sini ada tombol cetak, yaitu untuk menampilkan report dari data-data mahasiswa yang telah diinput oleh petugas.
dan tombol kembali untuk kembali ke menu awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke button buku. Nah, di button buku ini kita bisa mengisi itu contohnya kayak kode buku, judul buku, tahun, penerbit, dan halaman. Oke, baik, kita simulasi. Pertama itu masukkan kode buku terlebih dahulu. Oke, data kan sudah diisi semua, kita simpan. Nah, di sini di tabel itu kan udah terdapat yang tadi kita isi berupa data-data yang kita ketik, kemudian kita coba untuk mengubah ya. Misalnya kita ubah di judul buku. Oke, di judul buku sudah berubah kan? Nah, kemudian misalnya kita mau cari buku yang lain seperti judul buku seperti berikut. Nah, di tombol cari ini kita sudah tahu kalau kemudian kita ke cetak. Nah, di cetak ini merupakan laporan data buku yang kita buat tadi. Habis itu ada tombol kembali. Nah, tombol kembali ini untuk menuju ke beranda. Ada tombol pengunjung. Nah, di tombol pengunjung ini kita akan memasukkan siapa saja siswa yang ingin berkunjung ke perpustakaan. Nah, di sini kita isi NIS siswa tersebut yang sudah diisi di kolom data siswa. Contoh kita masukkan NIS siswa. Ini. Kita klik OK. Nah, siswa ini sudah terekam ke dalam data pengunjung hari ini yang sudah datang ke perpustakaan. Di data pengunjung terdapat kolom pencarian yang dapat mencari kode pengunjung, NIS, nama, dan tanggal kunjungan yang dapat diinput semuanya. Contoh kita masukkan ini, nah kelihatan. Kita masukkan NIS juga bisa kelihatan. Ya. Nah, di sini ada juga tombol cetak untuk mencetak siapa saja yang sudah datang ke perpustakaan. Tombol kembali lagi. Oke, selanjutnya ada form peminjaman. Di form peminjaman terdapat isian kode pinjam, ID petugas, NIS, kode buku, judul buku, dan tanggal peminjamannya. Kode pinjam otomatis akan terisi di situ. Untuk ID petugas itu sudah otomatis terisi dari login yang pertama. Kemudian kita akan mengisikan NIS-nya. Lalu pilih kode buku. Nah, selanjutnya kita akan simpan. Otomatis akan terisi pada tabel di samping.
Selanjutnya kita akan coba ubah kita pencet ubah. Nah, data berhasil terubah seperti yang ada di tabel di samping. Kemudian kita coba cari buku yang dipinjam. Nah, buku akan terlihat buku yang sedang dipinjam. Lalu ada tombol cetak untuk melihat bukunya. Nah, di sini terdapat laporan data peminjaman. Oke. Selanjutnya ada tombol hapus untuk menghapus buku. Nah, berhasil dihapus. Selanjutnya ada tombol kembali untuk kembali ke menu awal tadi. Oke, untuk menu pengembalian kita klik. Nah, di formulir pengembalian terdapat kode pengembalian, kode peminjaman, ID petugas, NIS siswa, kode buku, judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Nah, untuk kode pengembalian dan ID petugas itu otomatis, dan NIS siswa, kode buku, judul buku, tanggal peminjaman akan terisi jika kode peminjaman dari yang sebelumnya telah dibuat. Oke, sekarang selanjutnya simpan. Dan penyimpanan berhasil. Oke, sekarang untuk ubah hanya bisa mengubah tanggal pengembalian, yaitu tanggal pengembalian. Selanjutnya ubah. Dan data berhasil diubah. Dan di atas ada kolom pencarian yang dapat mencari kode pengembalian, kode peminjaman, ID petugas, NIS siswa, kode buku, judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian yang telah ada di database. Seperti contoh di bawah ini. Oke, selanjutnya ada tombol cetak yang dapat mencetak laporan data pengembalian. Selanjutnya, yaitu ada tombol hapus yang dapat menghapus data. Dan data berhasil dihapus. Dan terakhir yaitu tombol kembali yang dapat kembali ke dalam menu. Nah, jika ingin keluar dari aplikasi ini, maka pencet tombol logout. Source code yang kita gunakan pada form login petugas di pencet source dari atas. Dari atas dulu, Wira. Ya, ini source code yang kita gunakan pada tampilan form login. Berikut adalah source code dari registrasi petugas. Berikut adalah source code dari form data siswa. Kurang lebih seperti ini.
Selanjutnya ini merupakan shortcut dari data buku. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, ini merupakan shortcut dari data buku tersebut. Baik, ini adalah shortcuts dari form pengunjung. Selanjutnya di sini ada source code pada form data peminjaman. Ya. Ini adalah source code from pengembalian kami. Ya, seperti inilah form pengembalian kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.